Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang cara membuat tabel dan juga diagram di Python. Nah, langkah yang pertama yang kalian lakukan adalah kita harus mengimport pandas. Apakah itu pandas? Pandas itu adalah sebuah source code atau library import atau pustaka kode yang digunakan untuk membuat sebuah tabel. Dan import matplotlib.pyplot. Kalau tadi pandas itu digunakan untuk membuat tabel, maka matplotlib.pyplot ini digunakan untuk membuat sebuah diagram, baik itu diagram batang, diagram lingkaran, maupun diagram garis. Nah, karena matplotlib.pyplot ini ditulis sangat panjang, maka kita bisa singkat sebagai PLT. Kita bisa menulisnya dengan SPLT. Atau kalian jika ingin mengubahnya menjadi S, nama kalian masing-masing juga dipersilahkan. Atau bisa disingkat sebagai diagram juga boleh. Nah, di sini saya gunakan sebagai PLT saja. Nah, seperti biasa, untuk membuat sebuah tabel ataupun diagram, kita pasti perlu sebuah data. Nah, di sini saya gunakan dua buah data, di mana data pertama itu data nilai. Kita buatkan variabel nilai dengan datanya sejumlah 3 data yang bertipe list karena dia menggunakan kurung siku. Data pertama yaitu 85, data kedua 90, dan data ketiga yaitu 78. Nah, selanjutnya saya punya variabel siswa dengan datanya yang pertama yaitu Agung, data kedua yaitu Indah, dan data ketiga yaitu Anjani. Nah, itu untuk datanya. Sekarang kita akan membuat sebuah diagramnya. Diagram apa yang kita buat? Yang kita buat adalah diagram batang. Oke. Kita mulai dari ukuran diagramnya dulu. Di sini ada plt.figure. Kenapa di sini ada plt? Karena kita singkatnya sebagai plt. Kalau kalian singkatnya di sini sebagai diagram, maka plt ini kalian ubah menjadi diagram. Dot atau titik figure. Apakah itu figure? Figure itu adalah batangnya. Batang pada diagramnya ya. Di sini ada perintah atau coding fig size, yaitu figure size. Jadi, kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, itu artinya adalah ukuran dari batang diagramnya. Nah, berapa ukuran diagramnya? Saya di sini gunakan 3,2, artinya panjangnya akan berukuran 3 dan lebarnya akan berukuran 2. Kalau kalian ingin mengubah menjadi lebih besar, itu dipersilahkan. Kalau kalian ingin mengubah lebih kecil, juga itu dipersilahkan. Itu tergantung bagaimana programmer membuatnya. Jika kalian ingin memperbesar, kalian bisa gunakan 10, atau jika ingin lebih kecil, kalian bisa gunakan 2. Di sini saya gunakan 3. Nah, di bawahnya ada plt.bar. Apakah ini fungsinya? Fungsinya adalah plt-nya. Tadi sudah sama ya, plt.bar. Bar ini artinya kita akan menampilkan diagram dalam bentuk bar atau batang. Kalau kalian ingin membuat diagram lingkaran, kalian tinggal ubah menjadi pie. Kalau kalian ingin mengubah menjadi diagram garis, kalian bisa menggunakan plot. Oke, kita di sini belajar diagram batang saja ya, yaitu menggunakan plt.bar. Nah, cara penulisan diagram batangnya yaitu sumbu X, sumbu Y, dan ini adalah tambahannya, di mana sumbu X itu dia akan mengambil data dari variabel siswa. Nanti variabel siswa akan muncul di sumbu X atau di secara mendatar atau horizontalnya ya. Kemudian sumbu Y itu akan akan diisi oleh variabel nilai, yaitu 85, 90, dan 78. Kalau tadi di siswa akan muncul Agung, Indah, dan Anjani yang mendatar. Kalau nilai itu dia akan muncul di sumbu Y atau yang vertikal, ya, yang naik turun. Nah, tambahannya di sini saya berikan color untuk memberikan warna pada batang diagramnya. Di sini saya memberikan warna cyan, yaitu warna biru muda. Kalau kalian ingin mengubahnya menjadi warna merah, kalian translate dulu ke dalam bahasa Inggris. Kalian bisa tulisnya sebagai red. Kalau kalian
ingin mengubahnya menjadi dua warna, misalkan light blue. Ini boleh, tapi tidak boleh menggunakan spasi. Jadi spasinya kita hapus. Jadi penulisannya harus tetap ya light blue, pas spasi. Oke, di sini saya kembalikan tadi yaitu warna shade. Nah, di bawahnya ada plt.title. Oke, di bawahnya ada plt.title. Title ini gunanya untuk apa? Kita translate dulu dia ke dalam bahasa Indonesia. Title artinya judul. Jadi kita akan memberikan judul pada diagramnya, yaitu dengan string diagram nilai siswa. Nah, saya lanjutkan dulu. Di bawahnya ada plt.ylabel. Oke, sesuai dengan codingnya Y, berarti nanti kita akan fokusnya ke sumbu Y. Apa yang diberikan ke sumbu Y? Yaitu label atau judul juga bisa ya. Y label. Jadi, pada sumbu Y nanti akan muncul tulisan nilai siswa dengan ukuran 11. Nanti, pada data vertikal itu akan muncul tulisan nilai siswa dengan ukuran 11. Jika kalian ingin memberikan judul pada sumbu X, kalian tinggal ubah saja Y-nya menjadi X, yaitu plt.xlabel dengan judul nama siswa dengan ukuran 11. Karena tadi di sumbu X itu kita berikan siswa. Kalau nanti di sumbu X itu kalian berikan nilai, maka judulnya akan berubah menjadi nilai. Dan selanjutnya ada plt.xx dan di sini ada y. Apa itu fungsinya? X-Tix. Oke, kita lihat dulu. X, kalau X berarti kita fokusnya ke sumbu X, yaitu yang horizontal. Kita akan mengubah data-data yang tadi menjadi ukuran 10. Data apa yang dimaksud data yang di sumbu X? Sumbu X itu kita isi dengan variabel siswa, yaitu Agung, Indah, dan Anjani. Akan berukuran 10 poin. Y-Tix juga saya samakan, ukuran 10. Apakah data pada variabel atau sumbu Y, kita lihat lagi. Sumbu Y tadi kita isikan dengan variabel nilai. Kita lihat variabel nilai, kita memiliki data yaitu 85, 90, dan 78. Maka nanti akan muncul 85, 90, dan 78 dengan ukuran 10 poin atau pixel. Nah, yang paling terakhir adalah plt.show. Kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia, show itu artinya tampilkan. Jadi plt.show artinya kita akan menampilkan diagram yang sudah kita setting sebelumnya. Dengan ini ya, semua ini akan kita tampilkan di bawahnya. Jadi ketika programnya dijalankan, maka nanti yang akan muncul ini. Diagram nilai siswa ini adalah title-nya. Nama siswa ini adalah X labelnya. Nilai siswa ini adalah Y labelnya. Nah, ini berukuran 3,2 dengan warna cyan. Nah, di mana sumbu X itu akan berisi data siswa yaitu Agung, Indah, dan Anjani yang berukuran 10. Begitu juga di sumbu Y akan muncul nanti datanya yaitu 85, 90, dan 78 yang berukuran juga sama yaitu 10. Nah, itu ya. Misalkan di sini saya ubah tadi menjadi light blue. Oke. Ketika saya jalankan, maka dia akan berubah menjadi warna light blue. Selanjutnya, kalau misalkan di sini saya ubah menjadi 5 ya. Nilai siswa di Y label. Kita lihat Y label, kita fokusnya ke sumbu Y. Maka nilai siswa ini akan berubah menjadi lebih kecil karena di sini kita perkecil Y. Saya kembalikan dulu menjadi 11, maka dia akan berubah menjadi lebih besar. Oke, sekian untuk pembuatan diagram datanya. Oke, kita lanjutkan untuk pembuatan tabelnya. Sekarang kita akan menggunakan pandasnya. Sama ya. Di sini kita gunakan juga data yang tadi, yaitu data nilai dan data siswa. Oke, kita langsung lewati ini dulu. Nah, kalau pembuatan tabel ini lebih sederhana, di mana di sini saya buat variabel baru, yaitu variabel tabel. Kemudian sama dengan pandas. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, kalau pandas ini digunakan untuk membuat sebuah tabel. Pandas dot data frame ini ya, codingnya harus digunakan, jangan lupa
D-nya dan F-nya itu harus huruf kapital. Kalau kalian membuatnya dengan huruf kecil, maka dia akan muncul error. Jadi tolong diperhatikan baik-baik huruf kapital maupun huruf kecilnya. Kemudian di sini ada kurung buka biasa, kurung kurawal biasa. Jangan lupa langsung ditutup dengan kurung kurawal biasa dan kurung biasa. Apa isinya? Isinya adalah yang pertama, yaitu nama. Nama ini adalah judul kolomnya. Oke, langsung saya contohkan ketika program yang dijalankan. Ketika programnya dijalankan, nanti akan muncul ini. Judul kolom pertama akan bernama atau berisikan nama. Karena kita tulisnya di sini nama. Kalau saya tulisnya di sini nama siswa, maka dia akan berubah menjadi nama siswa. Selanjutnya ada tanda titik 2. Tanda titik 2 ini artinya dia akan mengambil data. Sekarang kita lihat lagi. Variabel apakah yang berisikan nama siswa? Kita lihat di sebelumnya yaitu variabel siswa. Maka kita tulis dengan titik 2 siswa. Maka nanti akan muncul Agung, Indah, dan Anjani. Itu untuk kolom pertama. Untuk menambahkan kolom kedua, kalian bisa tambahkan tanda koma dulu. Kemudian kalian bisa enter. Apakah harus di enter? Tidak. Kalian bisa tulis di sebelahnya. Misalkan ini saya enter dulu. Kalian juga bisa tulis seperti ini. Boleh saja ya. Tergantung bagaimana kalian memahaminya. Nah, di sini saya buatnya enter saja agar lebih mudah untuk memahami kolomnya. Nah, di sini kolom kedua yaitu judulnya nilai. Maka nanti akan muncul nilai. Nah, kita lihat lagi. Nilai itu kita simpan di variabel apa? Nilai itu akan kita simpan di variabel nilai. Maka kita bisa tulis dengan titik 2 nilai. Maka nanti akan muncul nilai 85, 90, dan 78. Selanjutnya, kita akan print tabelnya ya. Kita cukup tulis dengan tabel lagi. Kalau kalian nanti di sini buatnya tabel huruf kecil semua ya, tabel siswa. Di bawah ini juga jangan lupa menjadi tabel siswa. Nah, nanti ketika semuanya dijalankan, akan muncul tabel berikut. Apa 012 ini apakah itu? 012 ini merupakan indeksnya. Ingat ya, dalam array itu, data pertama itu akan dimulai dengan indeks ke 0. Data kedua itu akan dimulai dengan indeks 1. Dan seterusnya. Oke, bagaimana jika kita ingin membuat 3 kolom? Kalau 3 kolom, otomatis kita harus punya datanya. Kita buatkan datanya dulu. Misalkan ya, saya buat variabel kelas dengan datanya yaitu x5, x6, x7. Nah, ketika saya jalankan, apakah langsung muncul tabel 3? Tidak. Kita harus tambahkan dulu di dalam pandas data frame-nya. Bagaimana cara menambahkannya? Ingat ya, cara menambahkan kolom selanjutnya kita lihat di kolom terakhir, kemudian kita tambahkan dengan tanda koma, dan di bawahnya kita enter dulu ya, agar saya mudah. Karena di sini baris ketiga, jadi kolom ketiga. Saya berikan judulnya dulu. Apakah judulnya? Kita sesuaikan ya dengan apa yang kita mau. Kalau tadi itu saya ingin membuat kolom kelas. Jadi saya tulis saja judulnya dengan kelas. Kemudian titik 2 untuk mengambil datanya. Tadi kita sudah buat variabel tempat menyimpan kelasnya yaitu variabel kelas. Kita tinggal tulis kelas. Jadi ketika dijalankan maka nanti akan muncul tabelnya ini. Nama siswa Agung memiliki nilai 85 dengan kelasnya itu 10. Kemudian nama siswa Indah akan memiliki nilai 90 dengan kelasnya yaitu 10. Nah, selanjutnya ada nama Anjani. Anjani akan memiliki nilai 78 dan juga akan memiliki kelas yaitu 10. Nah, kalau di diagramnya kita tidak bisa menggunakan 3 data ya, atau 3
variabel. Kita cukup memiliki dua variabel saja karena di diagram kita hanya memiliki dua suhu X dan juga suhu Y. Oke, sekian tutorial untuk pembuatan diagram dan juga tabel pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.